Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya Christian Simanjunta kembali hadir di acara Forward Forum Wartawan Cimahi yang saat ini kita tengah berada di gedung BITC di lobi lantai 1. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita sore hari ini, Dr. Anda Aida Cakrawati Konda sebagai Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Kota Cimahi. Ya, jumlah partisipasi perempuan dalam bidang politik dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan. Namun, itu belum mencapai 30% dari jumlah keseluruhannya. Karenanya, harus dilakukan percepatan peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif dan eksekutif. Ya, bagaimana kondisi yang terjadi di Kota Cimahi? Akan hal ini dalam diskusi Forum Wartawan Cimahi Forwatch kali ini kita akan berbincang langsung dengan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Kota Cimahi, Dr. Anda Aida Cakrawati Konda tentang kiprah perempuan dalam politik. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu ini adalah ketua dari KPPI ya Bu ya? Betul. Sudah berapa lama Bu menjabat sebagai ketua KPPI? Saya untuk jadi ketua KPPI ini hampir satu periode ya. Tahun depan 2003 mungkin habis. Itu selama 5 atau 5 3? tahun. Selama 5 tahun. Oke. Gimana rasanya jadi ketua di KPPI Bu? Ya, kalau sebagai ketuanya sih ya kita itu kan amanah ya. Amanah teman-teman, dan untuk kebijakan sebetulnya kan kolektif kolegial. Jadi nggak terlalu beban. Hanya yang menjadi beban ini tanggung jawab bahwa saya ini adalah ketua yang mempunyai tugas untuk melipat gandakan perempuan di parlemen. Nah, memang tugasnya seperti itu. Tapi mungkin banyak dari masyarakat yang belum mengetahui sebenarnya apa sih KPPI atau kenapa sih harus ada KPPI dari perempuan-perempuan ini. Gimana Bu? KPPI lahir sejak 2004. Ya, waktu itu kan mulai pemilu langsung dan mulai banyak dilibatkan kaum perempuan. Betul. Karena undang-undang mensyaratkan ada perempuan di dalam pencalegan itu. Dan ini masih banyak yang kemudian tidak memberi asal perempuan gitu loh. Asal perempuan dipasangkan, dijadikan caleg gitu hanya sebagai untuk memenuhi syarat saja gitu kan, kesannya seperti itu. Dan kemudian banyak juga yang memang akhirnya berguguran gitu kan perempuan itu. Kemudian di pusat dan terutama para NGO yang peduli terhadap pergerakan perempuan, mereka merasa perlu adanya komunitas, perlu adanya persatuan para kaum perempuan yang aktif di berbagai politik untuk menyatukan diri dengan tentu visi misi yang sama. Gitu. Jadi walaupun dari bajunya berbeda-beda karena datangnya dari berbagai partai, ketika mereka ada di dalam KPPI mereka harus punya visi misi yang sama. Gitu. Tujuannya itu ya. Jadi memang sangat penting sekali ya untuk mengisi keharusan di dalam pemerintahan seperti itu ya. Iya betul. Jadi hasil survei dan memang WHO mengatakan bila ada perempuan 30% di dalam setiap lembaga, itu dia mampu mewarnai. 30% itu minimal loh. Iya, betul, minimal. Minimal 30% baru mampu mewarnai sebuah kebijakan gitu. Jadi minimal 30% itu terutama di lembaga politik ya, di DPRD yang menentukan kebijakan, ya memang itu sebuah keharusan. Gitu, harus ada 30% perempuan. Namun sejauh ini memang masih sangat susah ya. Kalau walaupun di Cimahi boleh berbangga hati pada periode 2014-2019 kita pernah mencapai 30%. Itu tahun berapa? 2014 2019 itu mencapai 31% karena ada 14 orang perempuan di DPRD Cimahi gitu. Kalau kondisi sekarang? Sekarang 13, jadi kalau persentase 28% lah.
Oh, menurun ya? Iya, dulu Oke. juga sebetulnya di ujung-ujung periode itu terjadi penggantian waktu antar waktu PAW ya, Iya. yang menggantikannya adalah laki-laki. Jadi di akhir periode itu Mhm. turun. Oke, Kayak karena gitu, PAW itu karena tadi. PAW. Oke. Nah, berarti ini anggota dari KPPI ini adalah perempuan-perempuan yang memang berkecimpung di partai-partai gitu. Betul. Oke. Mhm. Jadi semua perempuan yang aktif di partai politik, khususnya yang ada di Cimahi ya, Ya. wajib mereka ikut menjadi pengurus dan anggota, tentunya anggota KPPI. Nah, kalau jadi pengurus tentu memang rekomendasi dari ketua partainya. Gitu. Oke, Bu, sebenarnya apa sih pentingnya partisipasi perempuan di dalam politik ini? Karena kalau misalnya kita melihat perpolitikan yang ada, ini seolah-olah kesannya harusnya maskulin gitu kan, yang terjun ke dunia politik gitu kan. Mhm. Ya itu tadi, bahwa di negara-negara maju ya, ketika ada perempuan ikut serta menentukan kebijakan, Ya. relatif lebih sejahtera masyarakatnya. Masyarakatnya lebih Iya, sejahtera. lebih sejahtera Oke. gitu. Kemudian juga memang undang-undang mensyaratkan ya gitu. Dan demokrasi itu. Demokrasi itu harus ada perempuan. Ya, Kalau betul. tidak ada perempuan ini bukan demokrasi namanya gitu. Jadi baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu memang minimal harus ada 30% perempuan gitu ya. Tapi kalau eksekutif dan yudikatif itu kan memang bukan ranah kita ya, Betul. bukan ranah politis. Jadi minimal yang ada di legislatif saja gitu yang harus menjadi concern, menjadi Oke. perhatian. Dari mana kita bisa melihat bahwa dengan partisipasi perempuan jadi lebih sejahtera, sementara kita bisa melihat bahwa sekarang masih tetap saja terlihat ada perbedaan gender terus nih Bu yang dilihat di masyarakat luas gitu Bu. Ya itulah, memang itu yang harus kita perjuangkan gitu. Oke. Karena keterwakilan perempuan apalagi di pusat DPR RI itu masih sangat jauh ya gitu. Iya. Jadi kebijakan-kebijakan atau regulasi, undang-undang segala macam itu masih belum pro terhadap perempuan gitu. Pro gender gitu kan. Iya betul. Gitu. Jadi kenapa harus ada perempuan di parlemen? Ya karena perempuan harus turut serta menentukan kebijakan. Ya, karena kebijakan itu yang kemudian sehari-hari atau kebijakan itu yang kemudian memberikan menaungi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya sekarang minyak mahal Betul. gitu kan. Itu. Terus banyak hal. Terus kemudian juga kayak masih adanya anak-anak yang stunting, kurang gizi gitu kan. Kemudian pembangunan secara fisik itu juga harus responsif gender gitu. Misalkan trotoar gitu. Trotoar itu juga jangan terlalu tinggi atau apa, harus peduli terhadap perempuan. Bagaimana sih kalau perempuan menggunakannya gitu. Nah, itu tuh harus ditentukan, ya artinya kebijakannya itu harus diwarnai oleh para perempuan yang ada di DPRD. Di DPRD, oke. Gitu. Jadi memang ada aspirasi-aspirasi yang memang dirasakan sebagai perempuan, nah disampaikanlah di situ gitu ya Bu ya. Betul. Dan ya mohon maaf, memang hanya perempuan lah yang lebih mengerti kepentingan perempuan gitu. Karena kita perempuan ya, tapi memang kalau perempuan itu kan sebenarnya memang makhluk yang multitasking gitu ya, seperti itu ya. Jadi bisa melakukan, tapi sebenarnya Ibu kan terjun ke dunia politik sudah lama sekali ya Bu ya. Udah berapa lama Bu? Kita pernah bahas ya waktu itu, cuma saya lupa udah berapa lama Bu? Ini periode ketiga ya. Periode Kalau ketiga. tahun mungkin tahun ke-13. Tahun ke-13 cukup lama juga gitu ya, sepak terjang di dunia politiknya. Perempuan di dunia politik ini sebenarnya memang harus yang seperti apa sih? Karena memang ada beberapa perempuan yang memang sudah terjun di dunia politik, tapi namun akhirnya mengundurkan diri atau akhirnya mundur karena tidak sanggup dengan menghadapi itu perbedaan gender itu gitu. Gimana Bu? Apa yang harus dilakukan supaya bisa tetap fight di dunia politik? Iya. Politik untuk sebagian orang selalu mengatakan politik itu jahat. Politik itu kasar gitu ya. Memang untuk orang-orang tertentu mungkin iya dia melakukan itu. Oke. Tapi sesungguhnya balik lagi umpama pisau. Siapa yang menggunakannya gitu kan. Politik itu sesungguhnya adalah sebuah seni, seni untuk mempengaruhi orang. Contoh umpama ini nih, kalau di partai politik
saya misalkan caleg untuk kemudian nanti ingin diposisikan bagus, Ya, setidaknya saya harus komunikasi dengan pimpinan partai. betul. Gitu, ya. Dan tentu kiprah saya sebagai ketua KPPI juga saya harus sowan ke berbagai partai politik, ya, ketua-ketua partai politik untuk kemudian menghimbau mereka memasangkan perempuan di nomor-nomor yang bagus. Jangan hanya asal disertakan saja. Ya, Walaupun memang undang-undang sudah mensyaratkan di antara 3 orang caleg harus ada 1 perempuan, gitu kan? Tapi tidak cukup itu karena rata-rata mereka juga tetap menyimpannya hanya sebagai syarat. Ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 baru perempuan. Nomor 4, 5, nomor 6 baru perempuan. Iya. Gitu. Memang dengan sistem yang sekarang terbuka, pemilihan langsung, nomor 1, 2, 3 itu memang tidak menjadi patokan. Betul. Kalau suara kita paling banyak, nomor berapapun kita tetap akan jadi. Iya. Tapi nomor itu memberikan kemudahan buat pemilih. Iya. Karena hasil analisa menyatakan bahwa rata-rata perempuan yang jadi di parlemen itu, mereka ketika menjadi caleg rata-rata ya, mayoritasnya pasti nomor 1, 2. Iya. Gitu. Oke. Gitu. Memang jarang-jarang ada juga yang ada posisi di nomor 8, nomor 7 gitu. Ada, tapi kan sangat persentasenya sangat jauh. Iya, karena mungkin karena tidak mengenal berbagai calon juga, akhirnya yang dipilih yang nomor atas-atas gitu kan. Memberikan kemudahan. Tapi kalau misalnya kita menelisik lagi ke partainya sendiri gitu kan, ketua-ketua partai ini didominasi oleh para pria. Nah, dari partainya sendiri belum ada nih yang menjadi ketuanya sebagai perempuan, yang menjadikan perempuan sebagai ketuanya gitu. Iya. Di sini juga udah terlihat nih Bu, ada diskriminasi untuk perempuan, gimana Bu? Ya itulah. Jadi alhamdulillahnya saya sempat menjadi ketua dulu tahun 2013 sampai 2018 mungkin kemarin pokoknya 5 tahun lah, 1 periode. Saya jadi ketua Partai Demokrat di Kota Cimahi dan kemudian berganti sekarang posisi saya jadi sekretaris. Gitu. Ya insya Allah lah saya masih punya sedikit mungkin mewarnai kebijakan ketua. Gitu. Dan kemarin baru saja dilantik ketua DPC Partai Hanura Kota Cimahi adalah perempuan. Gitu. Ya walaupun dari 10 ya partai yang sudah ada di pemerintahan adalah 1, 2 yang perempuan gitu, masih lumayan tidak laki-laki semua. Itu berarti bahwa sebenarnya partai politik juga memang berperan penting untuk menentukan perempuan ini memang bisa maju gitu ya Bu ya, seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari bidang perpolitikan di Cimahi sendiri, para perempuan ini tertarik nggak sih kebanyakan untuk mengikuti perpolitikan ini? Kalau ngelihat ke sekarang ya, aktivis-aktivis yang ada di partai sebetulnya sih sudah cukup lumayan banyak ada gitu. Karena di KPPI aja saya sebagai kepengurusan yang saya akomodir itu ada 40 perempuan. Gitu. Belum anggota-anggota yang tidak termasuk ke dalam kepengurusan di KPPI. Artinya secara ketertarikan mulai ada. Namun kan tidak hanya sebatas ketertarikan. Dia para perempuan itu tadi kalau ditanya harus seperti apa perempuan yang berkiprah di politik, ya dia harus kuat secara mental, mental karena kalau tadi dikatakan partai itu agak keras, lebih ke laki-laki gitu, gitu. Karena tidak jarang bahwa di partai itu kita rapat, misalkan habis maghrib, bisa sampai larut malam, sampai jam 12 malam atau apa. Kalau perempuannya itu juga tidak biasa atau tidak mampu meyakinkan yang di rumahnya untuk dia bisa keluar malam, memang agak repot. Gitu. Jadi mungkin nomor utamanya adalah komunikasi dulu ya. Perempuan harus mampu berkomunikasi. Komunikasi minimal dengan suami, pasangan, dengan anak. Karena mereka akan terganggu nanti. Hak mereka itu akan terganggu. Gitu. Kalau mampu meyakinkan, maka kita ada di luar rumah atau dimanapun itu tidak akan menjadi masalah. Kalau keluarga sudah mensupport, tidak ada masalah, insya Allah
mungkin eksistensinya dia di lembaga politik pun akan bagus ya eksistensinya, karena konsentrasinya bener-bener ngurusin rakyat aja gitu ya. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk pembelajaran untuk masyarakat luas, pada saat kapan sih kita harus sudah mulai mengupayakan para wanita di luar sana untuk mulai terjun berkonsentrasi ke politik atau mempelajari tentang politik? Itu mulai kapan? Apakah mulai di perguruan tinggi para perempuan harus sudah mulai peduli atau gimana nih Bu? Sebetulnya mulai dari SMA dia mulai pemilih gitu. Iya. Nah, dia itu harus mulai berpolitik. Artinya dia kalaupun tidak politik praktis tapi dia menentukan pilihan. Gitu. Ya, dia kan sudah punya hak pilih. Betul. Nah, di situ pun dia harus sudah mulai belajar berpolitik. Artinya bahwa dia harus mengerti, dia harus paham bahwa dia punya hak politik dan dia merdeka. Nah, merdeka menentukan pilihan. Kan nanti ada 2024 ya, kita akan ada pesta demokrasi lagi. Mereka mampu mengidentifikasi para caleg-caleg yang datang, kemudian mana yang layak untuk didukung. Iya, betul. Jadi jangan hanya karena udah kata Bapak harus dukung ini. Nah, gitu kan. Nah, oleh karenanya memang harus para pemilih juga harus diedukasi. Nah, itu ya. Jadi supaya bisa menjadi pemilih yang cermat seperti itu ya. Jadi memang dipelajari dulu siapa dulu nih calon-calonnya gitu ya. Memang berkompeten untuk bisa menyuarakan suara dari rakyat itu gitu ya. Tapi Bu, ini dari KPPI sendiri apa saja yang sudah diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik dan cara lainnya yang akan ditempuh untuk meningkatkan ketertarikan perempuan di bidang politik? Oke. Sejak saya diberi amanah untuk menjadi ketua KPPI, kami punya program kerja selain meningkatkan capacity building untuk para pengurus di KPPI, kita juga mengedukasi masyarakat gitu. Itu sudah berjalan terus, dan kemudian kita juga mengedukasi caleg ya. Di samping memang kita juga sinergi dengan dinas-dinas terkait. Dalam hal ini misalkan ada Kesbang. Kesbang itu ada kegiatan pendidikan politik perempuan. Nah, saya bersinergi lah untuk itu, sedikit mempengaruhi Kesbang untuk kemudian melakukan pendidikan itu kepada siapa, gitu kan? Jangan hanya asal perempuan, tapi tentu perempuan-perempuan yang mampu mengetok tular, ya, syukur sebetulnya bisa menyentuh pemilih, gitu. Namun memang mungkin keterbatasan anggaran hanya karena satu kali dalam 1 tahun kegiatannya kan, jadi tidak bisa lebih banyak audiensnya. Gitu. Namun di KPPI sendiri saya yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan juga gitu. Kami punya program-program kerja tadi itu diantaranya mengedukasi, dan untuk menghadapi Pileg 2024 saya mulai roadshow ke kecamatan-kecamatan. Sudah mulai? Iya, tapi baru silaturahmi dengan Pak Camat. Silaturahmi ke Pak Camat, tentunya mohon kerjasamanya nanti ketika saya punya kegiatan untuk mengundang para pemilih dan mencoba mengedukasi mereka terkait melek politik lah. Betul. Nah itu jangan politik. Jadi si pemilih itu perempuan jangan hanya karena diberi uang kemudian dia milih. Emang masih diberi uang ya Bu? Ada banyak yang money politik itu. Yang money politik ya Bu ya. Oke, tapi jangan sampai gitu ya Bu ya. Gitu. Jangan hanya tertarik oleh selembar uang kemudian 5 tahun tergadaikan. Nah itu, selembar uang 5 tahun tergadaikan. Wah bahaya sekali ya. Nanti salah-salah kita memilih pemimpin yang salah gitu kan. Suaranya tidak akan tersampaikan. Betul. Gitu kan. Seperti itu. Oke, jadi memang nanti sudah mulai dari sekarang ya Bu ya untuk persiapan 2024 ini? Iya, kemarin sebelum bulan Ramadan ini saya sudah silaturahmi karena kita hanya 3 kecamatan, sudah selesai silaturahmi dan alhamdulillah mereka Pak Camat sangat welcome. Kan ada di tatanan pemerintahan tingkat bawah itu tingkat RW, RT gitu kan, ada kader Dasawisma, ada kader Posyandu, ada itu. Nah, mereka itu yang diharapkan bisa menjadi agen-agen untuk menyampaikan kepada masyarakat lainnya. Sebagai pemilih memang harus aktif.
di samping memang caleg-caleg itu juga dia harus aktif mensosialisasikan Betul. diri gitu ya. Ya resikonya memang ketika tidak dikenal maka dia tidak dipilih gitu. Nah, Kemudian sebagai masyarakat ketika ada kerumunan tentu nanti caleg pada datang ya Iya. ke masyarakat ya mensosialisasikan diri. Nah, datanglah gitu. Oke. Dengarkan, lihat dan dengar seperti apa sih orang ini, caleg ini Iya. gitu ya. Apakah sesuai dengan apa yang menurut hati nuraninya ya? Apakah orang ini mampu untuk membawa amanah yang akan dia berikan? Kalau oke, iya ya silahkan pilih. Oke. Gitu. Syukur-syukur gitu. Perempuan adalah pilih perempuan. Ya. Karena Saling sangat support banyak. ya. Iya, gitu. Ya Iya, kalau bukan benar. perempuan siapa lagi Ya, ya? sebenarnya populasi perempuan itu kan sangat lebih banyak, otomatis jadi bisa lebih naiknya gitu ya Bu ya. Nah, harusnya sih seperti itu ya. Aha. Kalau melihat ke Jumlah, sana, ke jumlah penduduk, Ya. hampir semua 50-50. Ya. Beberapa kota kabupaten memang ada lebih banyak perempuan sedikit, ada yang perempuan kurang sedikit, tapi relatif hampir Oke. sama jumlahnya. Gitu. Jadi kalau seandainya perempuannya sadar untuk milih perempuan, maka 50% perempuan di parlemen. Itu pasti terpilih. Bukan 30% lagi ya. Oke, yang pasti ada banyak sekali jejak digital yang bisa dilihat untuk mencari tahu calon-calon dari yang mencalonkan diri itu ya Bu ya. Iya, Jadi para calon. nggak cukup, sudah tidak bisa untuk bilang saya nggak, karena ya di googling, cari jejak digitalnya seperti Nah, itu ya. Jadi betul. cari tahu informasi yang ada. Oke, terakhir Bu Aida, harapannya untuk para perempuan di dunia politik ini gimana? Untuk para perempuan, undang-undang melindungi kita bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama. Gitu. Demikian juga di bidang politik. Jadi jangan takut. Untuk yang belum aktif di lembaga politik, ayo, Anda punya hak untuk dipilih. Ya. Gitu. Yang belum punya keinginan untuk ke lembaga politik, ya pilihlah perempuan gitu. Pilihlah perempuan supaya keterwakilan perempuannya terpenuhi. Iya, keterwakilan perempuannya terpenuhi, dan dengan banyaknya perempuan yang duduk di DPRD, termasuk salah satunya Bu Aida, ini tentunya yang menyuarakan aspirasi-aspirasi yang akan menghasilkan perundang-undangan yang memanfaatkan atau maksudnya bermanfaat sekali untuk perempuan. Salah satunya yang terakhir ini yang paling terakhir terdekat ya Bu ya, kalau tidak salah itu sudah disahkannya rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini yang sudah berlarut-larut sekitar 10 tahun ya Bu ya. Ya, betul. Alhamdulillah, jadi akhirnya itu betul-betul undang-undang yang melindungi perempuan dan anak. Betul. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya undang-undang itu KDRT semakin menurun dan mudah-mudahan tidak ada gitu lagi ya. Iya, oke. Jadi dengan banyaknya perempuan, kebijakan-kebijakan tentang perempuan ini sangat dilindungi sekali seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan para perempuan Indonesia terus berupaya meningkatkan kemampuan diri, terus belajar dalam membangun kesadaran untuk menjawab tantangan dalam dinamika politik di tanah air, khususnya untuk kota Cimahi. Atur nuhun Ibu Aida, terima kasih banyak atas kehadirannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Siap. Oke. Sami, hatur nuhun. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman dari Forwatch, Forum Wartawan Cimahi, dan juga untuk BITC yang sudah mendukung acara ini. Saya Christian Simanjuntak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.